Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Misteri Gunung Kemukus. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di rumah, aku memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di dalam kamar, aku tidak bisa tidur, selalu terngiang kata Gunung Kemukus. Tempat apa itu sebenarnya? Aku sama sekali buta tentang tempat itu. Kuputar-putar keris semar mesem, hanya sebilah keris yang biasa saja, tak ada manfaatnya bila hanya dipegang, namun akan bermanfaat bila dijual menjadi salah satu barang dagangan berupa aksesoris yang unik. Sebagai cenderamata untuk wisatawan asing. Entahlah, pikirku memang tak seperti Joyoboyo apalagi Ronggo Waristo. Aku yang Andi pengusaha yang diambang kebangkrutan, tapi menariknya ritual Gunung Kemukus yang macu birahi. Sebagai pemuda tanggung, pastinya suka dengan ritual nikmat seperti itu. Tapi apakah itu kebenarannya? Semua masih misteri. Dua wanita yang kutemui memang selalu mengarahkan agar aku pergi ke sana. Sebenarnya ada apa di sana? Apa benar ilmu pesugihan itu memang ada? Atau hanya rekayasa jin yang ingin ditemani nantinya mereka di neraka? Padahal kalau dipikir secara logika, untuk apa sih jin yang berjenis setan ini susah payah mengganggu umat manusia? Secara naluri manusia modern cenderung untuk berbuat kerusakan. Tahun demi tahun berganti, abad demi abad berlalu, manusia saling membunuh dalam perang. Siapa yang benar? Entahlah ketika dua kelompok bertemu dengan berbeda pandangan baik suku, ras, dan agama. Pastinya mereka selalu saja saling berperang, maka tidak akan bisa melihat siapa yang benar secara objektif. Semua punya alasan, semua punya kebenarannya masing-masing. Terlebih karakter jahil mereka pun tak lekang oleh zaman. Maka tak heran manusia disebut jahiliyah, karena mereka tidak begitu memahami mana yang baik dan jahat secara mutlak. Manusia hidup hanya menggunakan insting dan kepercayaan. Di sini kalau mau bertanya Tuhan mana yang disembah pun, semua menjadi rancau. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak kepercayaan hingga manusia menjadi berkubu-kubu. Dan merasa dirinya paling baik, paling benar, paling suci, paling segala-galanya, hingga berkata pada manusia yang tak seirama dengannya, pantas untuk darahnya tertumpah. Padahal kalau mau diselami lebih dalam, kita selalu diajarkan tentang budi atau akhlak. Namun sayang ilmu itu hanya sebagian teori semata tidak meresap dalam jiwa. Tak heran bila ada materi agama yang korupsi. Tak heran bila ada pemuka agama yang cabul, kembali ke dasar apa yang mereka pelajari dari kepercayaan itu. Budi atau bukan, sama halnya Gunung Kemukus ini pasti ada misteri di baliknya. Apa yang menyebabkan banyak orang datang ke sana, pasti ada sesuatu yang bisa membuat batin lebih tenang. Atau memang itu semua jebakan setan? Aku harus cari tahu.
Semakin lama kok semakin penasaran dengan apa yang ada di sana. Tak terasa pergelutan dalam jiwa, pertanyaan dalam batin membuat waktu terasa cepat. Suara burung hantu menyapa menandakan hewan nokturnal mulai mencari rejeki. Saatnya aku untuk istirahat agar esok bisa mendapatkan manfaat. Pagi-pagi aku bertekad hari ini akan pergi melihat suasana Gunung Kemukus. Kebetulan besok Jumat pun katanya salah satu waktu yang tepat untuk datang ke sana. Mbah, aku mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Mbah, mau refreshing naik gunung. Hati-hati Le, gunung saat ini tidak bersahabat. Angin dan hujan lagi musimnya. Toko kamu siapa yang nungguin? Tutup dulu mbah, lagi pula PPKM sepi. Oh gitu, ya wes, kamu hati-hati. Naik apa ke sana? Naik bis, kalau enggak ya kereta mbah. Si mbah hanya mengangguk. Aku pun pamit tak lupa salim tangan sama sesepuh yang dituakan. Ku pencet smartphone untuk membuka aplikasi ojek online. Rencana aku mau berangkat dari terminal Pulau Gadung menuju Solo. Kangen aku dengan Tirto Nadi. Banyak kenangan ketika pernah mempunyai seorang kekasih dari tanah Surakarta. Namun sayang cinta tak selamanya abadi. Dia telah pergi lebih dulu menuju keabadian. Sedangkan diriku terpuruk menuntut kekayaan. Realistisnya hidup di dunia siapa yang kaya, dia berkuasa. Siapa yang punya uang, dia bisa membeli segalanya, hingga hukum pun bisa ia tundukkan. Loh, kok nama drivernya cewek? Mau nggak ya perjalanan agak jauh dari sini, lumayan 25 km jarak tempuhnya? Tanyaku dalam hati. Lalu tak beberapa lama, tibalah kendaraan sepeda motor yang kupesan. Seorang wanita muda dengan gayanya sedikit tomboy. Mas Andi ya? Ujarnya. Iya, ini Mbak Ina. Iya, ke Pulau Gadung kan? Benar mbak, tapi itu lumayan jauh loh. Kalau enggak gini aja, saya yang bawa motornya mbak, saya boncengin gimana? Dia nampak berpikir, lalu kemudian berkata, waduh, nanti saya nggak enak mas, kan saya yang kerja. Ya nggak apa-apa mbak, nanti saya kasih bintang 5 deh. Kasihan saya kalau yang bawa mbak, lumayan jauh loh 25 km. Iya sih, tapi masnya bener nih, mau yang bawa? Iya, sebentar tapi mbak, gendongin tas saya ya. Oh siap, ucapnya sambil tersenyum. Aku pun memakai helm dan mengambil kunci yang ia berikan. Sekarang aku berada di posisi yang mengemudi dan si mbak ojek online yang berada di belakang. Lalu motor pun berjalan pelan, hembusan angin menerpa wajah. Untuk membunuh kebosanan, aku pun putuskan untuk terus ngobrol dengan mbaknya. Mbak udah lama jadi ojek online? Udah 3 tahun mas. Lama juga ya. Udah berkeluarga? Udah mas, anak saya baru 1. Loh, kalau ada suami kenapa kerja jadi ojol? Tanyaku bingung. Hidup tak semudah berkata cinta mas. Perlu makan, perlu susu anak, perlu pempes, belum bayar kontrakan, listrik, dan jajan. Kalau saya nggak bantu suami, nggak akan cukup itu semua mas. Belum lagi motor masih kredit. Wanita itu merasa ada tempat curhat. Ia mengeluarkan segala macam unek-uneknya. Iya sih mbak, makanya saya takut untuk jatuh cinta. Loh, jadi masnya belum berkeluarga? Belum mbak, punya pacar aja juga belum. Nah, mumpung masih bujangan mas, cari duit dah banyak-banyak. Masalah cewek sih mudah, asalkan terjamin hidupnya. Siapa sih yang nggak mau? Oh gitu ya. Emang kalau nikah apa adanya bukan ada apanya, gimana sih mbak? Ya nanti kayak saya mas.
Istri juga menjadi tulang punggung untuk bisa menjalani hidup. Tiap saat ada saja yang bikin hal bertengkar. Ya beras habis, bayar cicilan nunggak, ekonomi susah itu bikin bete mas. Rumah tangga zaman sekarang tak bisa jalan kalau tak ada uang. Seberat itukah hidup mbak? Ya memang begitu. Kalau ada yang bilang kalau sudah waktunya menikah ya silahkan nikah. Nanti rezeki datang dengan sendirinya. Salah besar. Rezeki itu datang kalau dicari. Buktinya banyak juga kan orang yang bicara tentang ilmu akhirat tapi ujungnya jualan buku. Jadi alih hipnoterapis, jualan ayat untuk mendapatkan amplop yang tak seberapa. Memberi kajian kebaikan berharap cuan itu banyak mas. Kalau dulu Kanjeng Nabi boro-boro dibayar mas. Orang mengajak pada keyakinan baru kok bayar. Ya pada minggat nanti membernya. Waduh, si mbak ini bisa aja. Realistis mas, kalau saya di posisi mereka ya sama saja. Maka tak heran mas kunci semua masalah itu duit. Si mbak. Tapi iya sih, realistis ya mbak. Mas, maaf ya, kok badan saya rasanya ada yang aneh, nggak kayak biasanya. Kenapa mbak? Ada yang aneh? Mau tanya mas punya pegangan ya? Nggak ada sih, cuma memang dikasih sama si mbah keris semar mesem. Pantes, kok saya ngerasa nyaman banget sama si emas. Sampai-sampai asik aja gitu, curhat sama si emasnya. Padahal kita baru kenal. Oh, ada pengaruhnya ya mbak? Mungkin, soalnya aneh aja saya nggak pernah begini sebelumnya. Tiba-tiba mbak ini memeluk tubuhku dengan erat dari belakang. Tentu saja beda empuk di punggung membuat pandangan ke depan kurang fokus. Mbak, maaf ya mas, saya nggak bisa nahan. Kayak ada rasa nyaman, aman, damai gitu mas. Kalau dekat emas, badanku tiba-tiba hangat sepertinya auraku terbuka. Astaga, apa yang harus dilakukan? Apa benar ini gara-gara keris? Atau mbak ojol ini aja yang kegatelan? Bodoh amat lah, yang penting enak, peduli setan. Toh setan juga gak peduli sama gue, ucapku dalam hati. Sepanjang jalan pelukannya semakin mesra. Obrolan pun sering terputus dengan tarikan nafas berat seperti rasa nikmat yang terdalam. Hingga tibalah rasa itu harus usai, karena terminal Pulau Gadung sudah di depan mata. Mbak, sudah sampai? Aku parkirkan motor di luar terminal. Kebetulan tempatnya agak sepi karena PPKM dan sejuk penuh pohon. Duh, kayaknya kok cepat banget ya. Aku hanya mengangguk. Ini tasnya mas. Aku mengambil dari tangannya. Lalu aku memberikannya 500.000. Matanya terbelalak karena tak menduga. Mas ini banyak banget. Makasih ya, ucapnya lembut. Ini buat bekal mbak. Semoga cukup ya mbak buat keluarga. Ia meminta nomor teleponku. Aku pun memberikannya. Kami duduk dahulu di pinggir bawah pohon. Karena aku juga minta nomor ponselnya. Karena tak enak saja bila ia menghubungiku, aku tak kenal siapa yang telepon nanti. Di sudut bangku terminal aku menunggu bis yang belum datang. Masih terlalu pagi, batinku berkata. Ku tengok jam, baru jam 8 pagi. Masih ada waktu sejam lagi sebelum bis datang untuk menjemput para penumpang. Aku keliling mencari warung makan. Setidaknya perut tidak keroncongan di dalam perjalanan. Ada sebuah warteg yang nampaknya lezat bila dilihat dari menu yang ditampilkan. Kupesan saja nasi dengan lauk orek tempe plus sayur asam. Hidup sederhana memang telah diajarkan oleh guru kita. Walau hidup berlebih, tapi gunakan rezeki untuk membantu sesama. Pemikiran itu yang selalu ditanam oleh orang tua dan leluhur di masa lalu. Setidaknya ajaran budi diletakkan erat bagi saya pribadi. Maka tak ada kata gengsi, yang penting perut terisi. Daripada makan pizza saat ini,
Besok bingung mau makan apa. Setelah perut kenyang dan membayar sesuai porsi, nampak seorang ibu muda yang sedang susah membawa barang. Hati nuraniku tergugah. "Maaf mbak, sini aku bantu." Ia menengok ke arahku dan tersenyum. "Sudah nggak usah. Dah biasa kok mas." Basa-basi khas Nusantara itu memang bisa ditebak. Sungkan minta bantuan padahal butuh. Tanpa ku jawab, "Sini mbak, barangnya yang berat biar saya bawa." Ia pun lantas memberikan salah satu tasnya yang bobotnya lumayan berat, beserta sebuah kardus yang aku sendiri tidak tahu apa isinya. "Mbak mau kemana? Keluar atau mau menunggu bis?" tanyaku. "Mau ke Solo mas, naik PO Handoko." "Loh, sama. Saya juga tujuan ke sana. Bahkan bisnya pun sama loh mbak." "Wah, kebetulan banget ya sejalur." Masih 15 menit lagi. Lebih baik kita duduk di sana dulu mbak." Sambil menunjuk bangku kosong di ruang tunggu. Dia pun mengangguk setuju. Kami pun berjalan menuju bangku kosong di ujung terminal. Setelah duduk aku pun berkenalan. "Maaf mbak, nama saya Andi." Ia pun berjabat tangan dan mengatakan, "Nama saya Asih mas. Makasih loh mas, udah dibantuin bawa." "Sama-sama mbak. Tapi itu bawaan banyak banget, mau pulang kampung atau jenguk saudara di Solo?" "Pulang kampung mas. Saya minta izin 2 minggu sama majikan. Kebetulan anak saya juga lagi sakit di kampung. Makanya ini bawaan banyak banget buat oleh-oleh di sana." "Oh, mbak PRT. Gimana majikannya, baik nggak? Biasanya kalau lihat di berita itu ada juga kan majikan yang kurang adabnya." "Baik banget mas. Ini aja bawaan banyak disuruh dia. Setidaknya memanusiakan manusia. Apalagi istri majikan bukan lagi menganggap saya PRT mas. Sudah seperti saudara." Ternyata masih banyak orang baik yang tak terlihat mata dan tidak terekam media. Bahkan tidak tenar namanya, ucapku dalam hati. Tiba-tiba bis yang kami tunggu pun datang. "Mas, bisnya datang?" Aku pun mengiyakan, lalu membawa barang-barangnya yang banyak di tempat bis berhenti. "Mas, ini bisa di atas apa di bagasi?" Aku bertanya kepada keneknya. "Di bagasi aja mas. Kalau tas sama barang-barang berharga biar dekat penumpang aja naruhnya." "Oh, oke makasih ya mas. Kardus-kardus si mbak ditaruh dalam bagasi. Hanya tas cincin saja yang dibawa." Aku pun masuk dalam bis dan memeriksa nomor yang tertera di tiket nomor 28. Ternyata bagian belakang dekat dengan toilet. Aku nomor 29 di mana ya? Aku pun melihat nomor itu. Wah, di samping saya mbak. Kami pun duduk berdampingan, tak banyak yang diperbicarakan, hanya menunggu bis segera jalan. Bis mulai berjalan perlahan keluar dari terminal Pulau Gebang. Aku melihat Mbak Asih, raut mukanya nampak khawatir karena saat ini ia pulang ingin menjenguk anaknya yang tengah sakit. Aku mencoba membuka pembicaraan agar Mbak Asih tidak terlalu tegang dalam perjalanan. "Mbak, maaf, suka nyemil." "Kenapa? Tapi lagi nggak mood dan kepikiran terus sama yang di rumah." "Sudah, jangan dipikirkan terlalu berlebihan. Ini saya ada keripik singkong, lumayan bisa ngilangin stres dikit." Aku memberikan keripik itu, dibukanya dan ia mulai memakannya. Enak juga ya. Kok nama berandanya aneh? Jenggala Sunyi. Ya juga ya. Mungkin yang bikin suka dengan kesunyian. Hatinya selalu penuh dengan kesepian. Bahkan ia bila ada ramai-ramai akan menghindar menuju jalur yang lebih sunyi. Tapi biasanya kalau namanya berandanya itu sunyi, malah kebalikannya sih. Orangnya tuh suka dengan hal-hal yang ramai, penuh canda dan lebih senang tertawa, dan ia tak pernah merasa sunyi. Benar juga ya mbak.
Seperti aku namanya Andi, singkatan dari anak pendiam. Malah suka rusuh dari tadi ngajakin Mbak Asih ngobrol terus. Gak apa kok, aku senang ada teman ngobrol. Daripada harus banyak diam jadi kepikiran terus dengan si kecil. Kalau boleh tahu si kecil umur berapa sih Mbak? Baru setahun, sekarang tinggal di tempat neneknya. Lah, bapaknya kemana? Ada, tapi jadi buruh tani Mas. Namanya juga pendapatan buruh tani. Kecil Mas, untuk biaya hidup serba ngepas. Aku hanya mengangguk. Memang tak semua orang hidupnya berkecukupan. Tapi mereka yang berkecukupan selalu saja merasa kurang dan kurang. Padahal di sudut-sudut jalanan masih banyak orang yang benar-benar kekurangan. Semoga langgeng ya Mbak rumah tangganya. Apalagi si buah hati masih kecil. Amin Mas. Tapi kenapa aku ke kota ini juga gara-gara suami? Loh, memang kenapa dengan suaminya Mbak? Suka mabok sama judi, bikin aku gak betah Mas. Kadang kalau sudah kalah judi maunya marah-marah. Gampang juga main tangan. Duh, maaf ya Mbak, jadi membangkitkan luka lama. Kalau sekarang bagaimana Mbak? Masih Mas, tapi saya berharap sih dia bisa berubah. Semoga saja ya Mbak. Terkadang kita tidak pernah tahu apa yang ada di masa depan. Saat ini mungkin kita pikir orang yang kita lihat negatif, tapi hati ini terbolak-balik di masa depan bisa saja dia menjadi panutan masyarakat. Saya juga berharap begitu sih Mas. Bis memasuki tol Cipali. Pemandangan pun tak ada yang bisa dilihat indah, maka kami pun asik ngobrol ngalor ngidul tanpa arah. Kemudian keris semar mesem yang kujadikan kalung terlihat oleh Mbak Asih. Mas, itu kalung apa? Oh, ini keris pemberian si Mbah. Mbak Ina memegang keris itu. Lalu tak lama ada perubahan sikap pada Mbak Asih. Aku pun berkata, Mbak kenapa? Mbak Asih tatapannya seperti akan menerkam. Ditambah tidak banyaknya penumpang karena PPKM membuat hatiku merasa deg-degan. Kenaik pun sedang asik dengan supirnya di depan sana. Tiba-tiba tangan Mbak Asih memegang tanganku lalu dilingkarkan ke pinggangnya. Bibir kami pun saling bertemu hingga kecupan-kecupan itu menambah rasa syahdu. Permainan lidah yang gemulai seperti penari lengger di Gunung Kidul. Rintihan manja bersatu padu dengan keringat yang membasuh. Nafsu kami berirama memainkan gerakan erotis penuh nafsu. Tanganku sudah bertemu pada benda kenyal di dadanya. Tak ada rasa sudah, yang ada gelora semakin membara. Tarikan nafas dan detak jantung seiring dan seirama hingga kami sama-sama terdiam, seakan puncak birahi ini tak bisa dilanjutkan karena perjalanan sudah memasuki kota Solo. Kami pun turun dan berpisah di terminal ini. Sambil asik memainkan smartphone di Taman Tirtonadi, aku teringat dengan Mbak Asih. Sudahkah ia membeli obat untuk si kecil? Aku pun meneleponnya karena merasa kasihan dengan dirinya. Takut bawaannya yang banyak malah lupa untuk membeli obat. Halo Mbak Asih. Halo Mas. Kaget loh, aku masih di terminal sudah ditelepon. Gimana tadi beli obat buat si kecil? Jadi nggak? Jadilah Mas. Tapi toko yang di dekat terminal tutup. Kayaknya aku mau langsung pulang aja Mas. Bawaan barangnya banyak banget. Jangan. Kamu di mana? Biar saya yang bantuin bawa barangnya. Aku di sini Mas, depan terminal. Oke, tunggu aku di sana ya. Suara sambungan telepon pun terputus. Segera aku berlari untuk menemui Mbak Asih. Karena selama perjalanan itu terlihat Mbak Asih orang yang sangat humble dan ramah. Setidaknya membantu orang lain yang sedang susah bagian dari menikmati hidup. Gimana Mbak? Sini aku bantuin angkat. Beneran ini mau bantu saya? Bener loh Mbak. Sebenarnya ada toko obat agak jauh sih dari sini.
Kalau bawa barang-barang begini berat sayanya. Oke gini aja. Saya yang tungguin barang itu di sini Mbak, beli aja dulu obat itu. Gimana? Oke nggak apa-apa ya direpotin. Santai aja Mbak, nanti aku tunggu di sana ya Mbak. Sambil menunjuk tempat yang agak teduh dari pancaran sinar matahari. Mbak Asih pun hilang dari pandangan. Namun aku melihat di balik kesederhanaannya, bahkan rela menjadi pembantu rumah tangga, ada sesuatu yang sebenarnya aku bisa rasakan. Mbak Asih bisa dibilang pintar, tidak pemalu, bahkan suaranya itu lembut, bahkan wajahnya jauh dari kata buruk. Apakah ia kembang desa yang terbuang? Tak berapa lama, dirinya pun datang. Bulir keringat yang membasahi wajahnya menambah guratan kecantikan natural. Sempat membuatku terpana. Namun apakah mungkin ini yang dinamakan cinta? Ia tidak pernah melihat dari status, harta, bahkan ia milik siapa. Tapi tujuanku saat ini ke Gunung Kemukus bukan untuk mencari jodoh. Terlebih dirinya sudah ada suami, bahkan memiliki si kecil. Wah, bisa-bisa buy one get one dong. Tapi cinta terkadang tak pernah memilih ia siapa. Hatiku bimbang dan ragu, kecuali ia sudah cerai mungkin bisa lain ceritanya. Tapi di sini aku berpikir apakah aku akan ikut hingga ke desanya atau tetap pada tujuanku. Mas, kok bengong? Ini obatnya udah saya beli. Makasih ya udah dijagain. Gak sangka loh masih ada orang sebaik emas. Ia terlihat menunduk malu. Memang rumah kamu di mana Mbak? Di dekat Tawangmangu. Kenapa? Mau ikut ke sana? Memang boleh saya ikut Mbak. Boleh saja. Di sana tempat wisata banyak homestay yang kamu bisa sewa. Pasti kamu suka deh. Aku juga jamin itu juga kalau mau refreshing. Boleh tuh Mbak. Gak apa kan aku gak ganggu Mbak. Siapa yang ganggu? Malah senang ada yang bantu bawain barang sambil tertawa. Kembali membawa barang-barangnya dan menuju bis ke Tawangmangu. Perjalanan cukup jauh, hampir memakan waktu 2 jam dari terminal Tirtonadi. Aku tak tahu kenapa bisa seperti ini. Biarlah aku mengikuti alur kehidupan. Yang jelas perasaanku saat ini adalah cinta pada pandangan pertama. Aku pergi ke Tawangmangu dengan perasaan yang senang, namun resah kalau saja rasa sukaku bertepuk sebelah tangan. Walau ketika di bis menuju Solo, Mbak Asih memberikan kesenangan yang membuatku melayang. Tapi itu semua karena keris semar mesem ini. Diam-diam keris itu aku buang. Aku tak ingin Mbak Asih takluk karena energi tertentu. Tapi aku ingin dari hatinya sendiri, ia memang menerima diriku apa adanya. Perjalanan sangat menyenangkan. Terlihat udara Solo aku pikir masih bersih dan enak untuk dinikmati. Mbak, ini keripiknya masih ada, lumayan loh. Perjalanan kan masih jauh. Kami menikmati keripik itu berdua penuh canda dan penuh tawa. Namun bukan itu saja perjalanan. Ini membawaku menikmati pemandangan yang cukup indah. Jalan berbelok dan juga kebun teh. Hutan pinus memberikan mata ini kesejukan dengan apa yang dihamparkan. Udara sejuk mulai merambat menyapa tubuhku. Wilayah Karanganyar memang memberikan cerita bagi yang singgah untuk sekedar mencari kesejukan desa. Mbak, tempatnya bagus banget. Gak nyesal aku ikut ke sini. Tuh kan, kamu pasti suka. Apalagi banyak tempat wisata di sini, Mas. Ada Grojogan Sewu, Jumuk atau air terjun Pringgodani. Wah, tempatnya benar-benar indah loh, Mas. Di tempat Mbak ada tempat penginapan kan? Ada, tapi biasanya villa. Kalau kemahalan nanti gampang ada rumah punya kakek yang tak terpakai. Akhirnya bis pun merapat di terminal Tawangmangu. Aku pun membantu dirinya membawa barang. Namun belum sempat rapi-rapi, ada yang memanggil Mbak Asih. Asih, Asih. Loh, Pak Ade kok ada di sini? Gawat sih, gawat.
Tadi kamu ditelepon tapi nggak diangkat. Kenapa Pak Dek? HP ku lowbat. Coba tenang dulu, ucap Asih. Suamimu sih? Suamimu meninggal overdosis. Anakmu jadi korban aniaya gara-gara ia kehabisan uang judi. Terus tiba-tiba terkena serangan jantung. Imran anakku, gimana keadaannya Pak Dek? Ketegangan menyelimuti kami. Sudah kamu mending naik dulu ke mobil. Sebuah mobil bak pun terparkir di depan kami. Lah, ini siapa? Andi Pak Dek, teman Mbak Asih di ibu kota. Tadi rencana saya mau refreshing di Tawangmangu, sekalian katanya Mbak Asih mau pulang. Mas kamu jadi ke desaku? Tanya Mbak Asih kemudian. Jadi Mbak, tapi gak apa-apa kan kalau aku ikut? Suasananya sedang tidak baik soalnya. Gak apa-apa lah, Pak Dek, si Andi mau ikut ke desa kita. Oh, ya udah, kamu tapi naik di belakang ya, ujar Pak Dek. Iya Pak Dek. Lalu Pak Dek pun naik bersama Asih di depan dan supir pun segera tancap gas. Aku hanya menikmati pemandangan ketika mobil berjalan. Kelok-kelok yang tajam lalu masuk ke jalan yang cukup sempit dikelilingi kebun teh dan hutan pinus hingga masuk ke jalan yang tidak beraspal. Seringkali perutku terasa mual akibat jalanan mobil tidak stabil. Namun suasananya membuat hati semakin tentram. Hingga tibalah aku di desa Mbak Asih. Bendera kuning sudah berkibar. Banyak sekali warga desa yang berkerumun. Asih pun dipeluk oleh keluarganya yang sudah menunggu, sedangkan aku hanya diam mematung di sampingnya. Walau banyak mata yang menyelidik, tapi mereka sedang ada musibah, jadi tak perlu menghiraukan kehadiranku. Kemudian, tak jauh dari kerumunan itu, ada seseorang berlari dari dalam sebuah rumah. Anakmu sih? Anakmu ikut meninggal? Ucap seseorang yang berlari menemui kami. Mas, ia memegangku dan pingsan. Sekian dulu cerita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.